28 Januari 2023 kemarin, mestinya ada acara besar yang dilakukan bangsa ini demi mendoakan wafatnya seorang pemimpin besar bangsa, yakni haul peringatan 15 tahun meninggalnya Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Soeharto. Tapi rupanya pemimpin bangsa ini saat ini terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, kecuali oleh keluarga dan para pecintanya. Kepergian orang-orang besar yang berjasa atas negeri ini memang hampir-hampir tak pernah diperingati secara nasional, kecuali hanya diperingati oleh keluarga dan para pecintanya. Tak ada peringatan nasional untuk mengenang Presiden Soekarno. Tak ada peringatan nasional untuk mengenang Presiden Soeharto. Tak ada peringatan nasional untuk mengenang Presiden Abdurrahman Wahid. Tak ada peringatan nasional untuk mengenang Presiden B.J. Habibie. Tak ada peringatan nasional untuk mengenang Jenderal Sudirman, Pattimura, Cut Nyak-Dien, Agus Salim, Muhammad Hatta, dan banyak tokoh-tokoh bangsa lainnya. Bahkan, seingat saya, sampai hari ini belum ada sekalipun usulan dari para pejabat di lembaga-lembaga tinggi negara, baik Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan lain-lain, yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membuat upacara khusus mengenang para tokoh bangsa tersebut. Terlepas dari kekurangan dan kesalahan para tokoh bangsa itu di masa lalu, jika tidak ada inisiatif untuk mengenang para tokoh tersebut, maka cepat atau lambat generasi Indonesia mendatang tak akan mengenal lagi sosok-sosok pejuang dan tokoh-tokoh bangsa yang berjasa besar terhadap keberlangsungan negara ini. Presiden Soeharto misalnya, bahkan bukan hanya jasanya, tapi eksistensinya sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, entah karena alasan apa, terus-menerus coba digerus dan didegradasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Bahwa Pak Harto memiliki kekurangan, kelemahan, dan kesalahan selama 30 tahun lebih menjadi Presiden, sejarah Indonesia sudah mencatatnya. Tapi bahwa beliau adalah presiden yang berjasa besar atas pembangunan Indonesia, hal itu juga adalah fakta. Kenyataannya, setelah 15 tahun kematiannya, orang-orang ternyata merindukan sosok pemimpin seperti dirinya. Presiden Soeharto lahir di Desa Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Presiden Soeharto lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya bernama Kertosudiro dan ibunya bernama Sukirah. Ayahnya adalah seorang petani di desanya dan seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Saat Soeharto belum berusia 40 hari, ibunya menitipkan anaknya itu kepada kakek atau Mbah Kromo Diryo, yang merupakan seorang dukun bayi yang membantu proses kelahiran Soeharto. Soeharto kecil tinggal di rumah Mbah Kromo sekitar 4 tahun lamanya. Soeharto kecil baru masuk sekolah dasar pada saat umurnya 8 tahun. Beberapa kali pula ia pindah sekolah. Pada awalnya masuk sekolah, dia bersekolah di sekolah dasar Puluhan Godean. Namun ketika ibu dan ayah tirinya pindah rumah ke Kemusuk Kidul, maka Soeharto juga pindah sekolah ke sekolah dasar Pedes. Selesai SD, dia melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah, Yogyakarta. Setelah tamat dari SMP, Soeharto ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas. Namun, karena keadaan ekonomi keluarga
dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya, Soeharto harus mengurungkan niatnya. Tahun 1939, di tengah situasi itu, Soeharto mendapat 2 surat panggilan kerja. Surat pertama merupakan surat panggilan dari bank, dan surat kedua merupakan panggilan dari lembaga ketentaraan. Soeharto kemudian memilih berkarir di dunia militer. Pada saat umurnya 26 tahun, ia kemudian menikah dengan Siti Hartinah, atau yang lebih dikenal dengan Ibu Tien, yang ketika itu berusia 24 tahun. Ibu Tien adalah putri dari Sumo Harjono Wedana di Wuryantoro. Sumo Harjono juga merupakan seorang pegawai keraton Mangkunegaraan Surakarta. Pernikahan Soeharto dan Siti Hartinah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember tahun 1947 dan dilaksanakan di Solo. Pernikahan itu memberikan 6 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mereka adalah Siti Hardianti Hastuti, Sigit Harjo Judanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Setelah berpuluh tahun mendampingi Pak Harto, Ibu Tien meninggal dunia pada tanggal 28 April 1996 karena menderita penyakit jantung. Ibu Tien kemudian dimakamkan di Istana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebagai tentara, karir Presiden Soeharto berjalan sangat lancar. Sejak diangkat menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945, Soeharto diberikan banyak tugas untuk memimpin pasukan. Di antaranya, tugas memimpin pasukan untuk melawan aksi-aksi militer Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1949, nama Soeharto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia memegang peranan penting dalam serangan umum untuk menguasai kota Yogyakarta. Sejak itu, karir militer Soeharto semakin cemerlang. Ia kemudian berhasil menyandang pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut kembali Irian Barat. Komando Mandala dilaksanakan pada tahun 1961. Soeharto kemudian mendapatkan kenaikan pangkat setelah selesai menjalankan tugas di Irian Barat. Pangkat yang diperoleh Soeharto adalah Mayor Jenderal, dan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, ia ditarik ke markas besar ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bukan hanya itu, pada tahun 1962, Soeharto pun mendapat jabatan baru, yakni menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Pasca peristiwa G30 SPKI tahun 1965, pada tanggal 27 Maret 1968, Mayor Jenderal Soeharto dilantik oleh MPRS menjadi Presiden Republik Indonesia. Selama hampir 32 tahun memimpin Indonesia, Presiden Soeharto yang oleh pers barat digelari sebagai The Smiling General ini meletakkan pondasi pembangunan Indonesia melalui tahapan-tahapan yang disebutnya Repelita. Dalam masa kekuasaannya, Presiden Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Di masanya, masyarakat mendapati harga-harga bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga. Juga tercapainya swasembada beras, bahkan Indonesia meraih medali dari Organisasi Pangan Dunia FAO pada tahun 1984 karena berhasil swasembada pangan. Tahun 1998, setelah melalui gelombang protes besar-besaran,
Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah didudukinya selama hampir 32 tahun. Beliau kemudian menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, Baharudin Yusuf Habibie. Sejak itu, Presiden Soeharto mengalami sakit-sakitan. Setelah menderita sakit berkepanjangan, Bapak Pembangunan Indonesia ini akhirnya meninggal dunia karena kegagalan organ multifungsi tubuhnya. Beliau meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Damailah engkau di sisi Tuhanmu, Pak Harto.